Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Kartika, NIM A11 2021 13812. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai proyek saya tentang prediksi penyakit jantung. Di sini kita deploy, kemudian kita coba klik predict, akan menghasilkan prediction result penyakit jantung pada level 3. Kita coba dengan angka yang lain. Dihasilkan penyakit jantung pada level 1. Kita siapkan library yang akan dibutuhkan terlebih dahulu dan menyiapkan datanya. Lalu kita melakukan pengumpulan data, kita amati datanya, kemudian kita masuk ke mentelaah data yang akan menghasilkan tabel berisi 74 fitur atau kolom yang akan diseleksi. Di sini dapat terlihat kolom fitur yang ada berjumlah 76 kolom. Lalu kita seleksi kolom tersebut, menghilangkan data yang string menjadi 74 kolom. Di sini terlihat sudah menjadi 74 kolom atau fitur. Lalu kita ubah data type-nya menjadi float. Di sini dapat terlihat data type-nya sudah berubah menjadi float. Lalu kita masuk ke validasi data yang akan mengubah nilai min 9 menjadi 0 atau 6. Kita ubah di sini. Ini hasilnya sudah menjadi 6. Kita juga di cek info sudah menjadi 00. Lalu kita masuk ke menentukan objek data yang akan memberi nama kolom dan menyeleksi fitur menjadi 14. Kita seleksi menjadi 14 fitur, lalu kita mengubah nama kolomnya, memberi nama kolomnya. Sini dapat terlihat sudah diseleksi menjadi 14 kolom. Lalu kita masuk ke proses pembersihan data. Di sini kita akan menghapus kolom yang akan memiliki missing value lebih dari 60%, menghapus data duplikat, dan menampilkan heatmap untuk mengetahui korelasi antar kolom. Kita checking missing value-nya terlebih dahulu, lalu kita cek mana yang lebih dari 60, kita hapus. Sini dapat dilihat hasilnya. Lalu kita masuk ke mengubah nilai 0 menjadi nilai min. Lalu kita melakukan cek data duplikat. Di sini dapat dilihat data yang duplikat, kemudian kita drop data duplikat. Lalu setelah itu kita masuk ke proses menampilkan heatmap. Di sini kita tampilkan untuk mengetahui korelasi antar kolom. Kemudian pada tahap 6 yaitu konstruksi data, di sini akan menunjukkan jumlah target dalam bentuk diagram, melakukan upper sampling, melakukan normalisasi data, melakukan splitting. Kita drop target column and assigning rest of the column into X, and then assigning target column into Y. Kemudian kita display targetnya, count of the target. Sini dapat dilihat count of the targetnya sudah ditampilkan. Lalu over sampling, kita display before afternya. Di sini ada target before over sampling mixed mode, and then target over sampling mixed mode. Di sini before over sampling, di sini after over sampling, and then we describe. Kemudian masuk ke normalisasi data, kemudian splitting. Setelah itu kita masuk ke tahap pemodelannya. Di sini terdapat fungsi yang akan dibutuhkan pada saat evaluation matrix. Yang pertama kita masuk ke model KNN.
Di sini dapat dilihat pada model KNN menghasilkan akurasi sebagai berikut: akurasinya 0,754, kemudian di sini ada classification reportnya, lalu di sini ada evaluation matrixnya, and then confusion matrixnya. Di sini dapat dilihat confusion matrixnya. Lalu model yang kedua ada random forest. Di sini random forest menghasilkan akurasi 0,92, classification reportnya sebagai berikut, and then evaluation matrixnya menghasilkan sekian, lalu conclusion matrixnya sebagai berikut. Lalu ke model SGP. Di sini model SGP menghasilkan akurasi sebesar 0,904, classification reportnya sekian, lalu evaluation matrixnya, and then conclusion matrix. Sini dapat dilihat conclusion matrixnya. Lalu kita masuk ke KNN after normalization. Kita print akurasinya menghasilkan 0,861, dan then classification reportnya sekian, lalu evaluation matrixnya sekian, kemudian conclusion matrixnya. And then masuk ke random forest after normalization. Di sini menghasilkan akurasi 0,92, evaluation matrixnya, and then confusion matrix dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada SGP after normalization menghasilkan akurasi sebesar 0,904, dan classification reportnya sekian. Sini ada evaluation matrix, lalu ada confusion matrix. Lalu kita masuk ke model KNN after hypertuning parameter. Sini menghasilkan akurasi sebesar 0,92, lalu evaluationnya, lalu ada confusion matrixnya juga. Kemudian yang kedua ada random forest after hypertuning parameter. Di sini menghasilkan akurasi sebesar 0,914, classification reportnya sekian, ada evaluation matrixnya, lalu ada conclusion matrixnya juga. Kita masuk ke SGP after hypertuning parameter. Di sini dapat dilihat akurasinya sebesar 0,909, ada classification reportnya, lalu ada evaluation matrix, ada conclusion matrix. Sini ada conclusion matrixnya. Lalu kita masuk ke tahap evaluasi. Kita mengevaluasi dari model-model di atas tadi. Di sini ada before normalization, evaluasinya random forest 92, SGP 90,4, KNN 75,4. Lalu ada after normalization. Di sini random forest 92, SGP 90,4, KNN meningkat menjadi 86,1. Lalu ke after hypertuning parameter. Di sini model KNN 92, random forest 91,4, SGP 90,9. Kita masuk ke model comparison. Kita mengcompare dari model-model tadi. Jadi ini hasilnya, hasil combinationnya. Kesimpulan dari proses di atas, hasil akurasi yang telah diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, akurasi random forest before normalization sebesar 92%, SGP 90,4%, KNN 75,4%. Lalu yang kedua ada akurasi after normalization random forest 92%, SGP 90,4%, KNN 86,1%. Lalu ada akurasi setelah hypertuning parameter KNN sebesar 92%, random forest 91,4%, SGP 90,9%. Random forest oversampling and normalization memberikan akurasi yang sama, yaitu 92%. Pada hypertuning parameternya meskipun tidak mencapai hasil tertinggi, yaitu pada angka 91,4%.
Random forest tak menunjukkan kinerja yang sangat baik secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa random forest adalah model yang sangat kuat dan konsisten, tidak terlalu dipengaruhi oleh teknik penanganan data atau tuning parameter secara signifikan. Kemudian pada model SGP, oversampling and normalization memberikan akurasi yang sama, yaitu 90,4%, and then pada hyper tuning parameter akurasinya 90,9%. Hal ini menunjukkan bahwa XGP juga merupakan model yang stabil. Kemudian pada model KNN, before normalization memiliki akurasi terendah di antara semua metode, yaitu 75,4%. Ini menunjukkan bahwa KNN mungkin tidak cocok dengan data yang diolah melalui oversampling. Tapi kemudian pada normalization, akurasi meningkat menjadi 86,1%. Hal ini menunjukkan bahwa KNN bekerja lebih baik dari data yang dinormalisasi. Kemudian pada hypertuning parameter, akurasinya meningkat secara signifikan, yaitu menjadi 92%. Menunjukkan bahwa KNN sangat sensitif terhadap parameter yang digunakan dan dapat mencapai performa tinggi jika dituning dengan benar. Dengan demikian, jika ingin kerja yang stabil dan konsisten, random forest adalah pilihan yang kuat dan handal. Namun jika Anda dapat melakukan tuning parameter secara ekstensif, KNN dapat mencapai performa yang sangat baik. XGP adalah pilihan yang baik jika ingin mencari stabilitas tanpa perlu terlalu banyak tuning parameter, namun tetap mempertimbangkan potensi peningkatannya melalui tuning. Pemilihan model akhir harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari proyek, seperti kebutuhan interpretabilitas, waktu komputasi, dan karakteristik dataset. Oleh karena itu, untuk hal ini saya lebih memilih menggunakan KNN, karena KNN dapat mencapai performa yang sangat baik. Model ini saya gunakan pada proyek saya mengenai prediksi penyakit jantung. Sekian dari saya, terima kasih.